Dan inilah video asli dari pertandingan ini teman-teman, bahwa seorang Magnus Carlsen masih sangat muda belia usianya, yaitu baru berumur 13 tahun. Dan seperti yang teman-teman lihat di belakang dari Magnus Carlsen ini adalah semuanya Grandmaster. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pertandingan antara Magnus Carlsen yang saat itu di usia 13 tahun melawan Anatoly Karpov di Reykjavik pada tahun 2004. Seperti yang digambar ini teman-teman, bahwa Magnus Carlsen masih sangat muda saat itu. Tapi dia sebelumnya menahan remis Garry Kasparov teman-teman. Kita langsung masuk ke partai. Dimulai dari D4 oleh Carlsen dan kuda F6, C4, E6, kuda F3 dan B6, G3, gajah ke 6. Queen Indian Defense dimulai teman-teman. Dibalas dengan B3 dan gajah ke B4 cek. Gajah ke D2, gajah ke E7 dibalas dengan kuda C3. Varian ini adalah varian Queensland teman-teman. D5, C kali D5 dan kuda kali D5. E4 dan di sini gajah memukul F1 teman-teman. Raja kali gajah dan kuda ke F6. Menolak untuk bertukaran dan dilanjutkan gajah ke F4 oleh Carlsen. Di posisi ini dari Karpov langsung rokade teman-teman. Raja G2, gajah ke B4. Setelah kuda diancam, ke B5 dia. Targetnya adalah pion C7. Dibalas dengan A6. Langsung dipukul oleh Carlsen sekaligus mengancam benteng. Benteng ke A7. Mungkin dipikir bahwa kuda ini akan terjebak oleh Karpov. Padahal ini sudah dipikir di usia yang sangat muda itu sudah memikirkan sejauh itu teman-teman. Ternyata dia mendorong pion A3. Jika di sini teman-teman benteng memukul kuda, maka tentu akan dipukul oleh gajah. Setelah menteri memukul gajah, maka di sini unggul kualitas dari Carlsen teman-teman. Kalaupun masih dipukul pion, di sini akan didorong, dipukul misalnya. Dan setelah itu dilanjutkan dengan balik mengancam, menteri akan C4. Ketika dipukul, maka pion Magnus Carlsen menjadi bagus. Itu langkah kemungkinan jika tadi dipilih langkah oleh Karpov teman-teman. Langkah partai dimainkan oleh Karpov adalah menarik mundur gajah ke E7, sementara kuda dari Magnus Carlsen tetap terancam teman-teman. Langsung D5 dijawab. Perhatikan teman-teman, ini tentu akan berdampak bahwa kalah satu perwira, sepertinya seperti itu teman-teman. Tapi ternyata langkah ini sudah dihitung. Ketika misalnya kuda ini dimakan, lagi-lagi, maka di sini akan didorong teman-teman. Sudah dihitung jauh-jauh oleh Magnus Carlsen. Baik, kembali ke posisi di saat didorong pion D5 ini. Langkah partai ternyata dipukul oleh kuda. Pion yang di E4 dan dibalas dengan pion kali pion. Tentu di sini terjadi peraduan menteri teman-teman. Sekaligus kuda ini nganggur. G5 dijawab oleh Karpov dengan mengancam gajah gelapnya kuda ke D5. Membiarkan gajah itu dipukul, tapi di sini balik mengancam. Di partai teman-teman, karena ancaman hanya memukul gajah yang di E7, langkah kuda ditarik ini, maka gajah gelap dipukul oleh Karpov. Dan setelah itu benteng ke E1 teman-teman. Balik mengancam kuda dan di sini kuda ke F6 lagi. Jelas di sini bahwa dari Magnus Carlsen sudah ketinggalan satu perwira teman-teman. Tapi di sini teman-teman, datang langkah yang tidak disangka oleh Karpov. Pion kali pion sekaligus cek. Dan jika di sini dipukul oleh benteng teman-teman, akan datang cek. Pilihannya di sini, ketika dipukul oleh benteng, tentu dia harus kehilangan menteri. Dan jika dipukul dengan menteri, maka dipukul oleh benteng. Walaupun ini unggul satu perwira, tapi menteri putih
masih siap untuk menggempur pertahanan dari hitam, teman-teman. Jelas ini dipukul dan dilanjutkan dengan cek. Ketika E8, langkah terbaiknya pion ini akan dipukul oleh Magnus Carlsen. Kembali ke posisi di saat cek, langkah partai dimainkan oleh Karpov adalah memukul dengan raja, teman-teman. Dicek oleh kuda, dan sekarang pilihannya apakah kembali ke G8 atau ke E8. Langkah partai dia ke E8, teman-teman. Kuda sekarang memukul kuda sekaligus cek dan dipukul oleh benteng. Langkah yang tidak ada sedikit pun blunder dari kedua pemain. Dilanjutkan H5 menteri cek. Di sini boleh ditutup dengan benteng sebenarnya, teman-teman. Tapi ketika ditutup dengan benteng, akan datang kuda yang akan mukul pion di H7. Langkah partai raja ke D7, teman-teman. Benteng cek, dan di sini benteng diadu. Dipukul. Setelah benteng dipukul, tentu dipukul dengan gajah yang terbaik, teman-teman, karena mustahil dipukul dengan menteri. Dan di sini dicek ke F7. Di sini, teman-teman, jika dia lari, tentu dia harus kehilangan perwira kembali atau mengembalikan perwiranya tadi. Jadi langkah partai dimainkan oleh Karpov menurunkan gajah ke E7. Dan ini memang langkah terbaik, teman-teman. Benteng cek ke D1. Di posisi ini dari Karpov langsung menjabat tangan seperti di gambar berikut ini, teman-teman. Langsung di sini menyerah. Jika di sini, teman-teman, menteri misalnya ke C7 atau raja ke C7, teman-teman, akan datang cek. Tentu dia dipastikan kehilangan menteri. Kalaupun dipukul, maka di sini mutlak. Baik, kembali ke posisi di saat menyerahnya daripada Karpov. Bagaimana kalau ke C8? Tetap akan dipukul menteri. Setelah dipukul oleh raja, cek E6, D7, dan kuda memukul pion. Ini walaupun 3 perwira, tapi dipastikan dari putih yang unggul, teman-teman. Makanya di posisi D1 dari Karpov menyerah atas langkah Carlsen yang saat itu baru berusia 13 tahun, teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.